Halo guys, ketemu lagi bareng kami di channel Uncle Luis, channel yang akan membahas info seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai tempat nongkrong yang asyik. Ikuti perjalanan kami melalui channel YouTube dan Instagram biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Uncle Luis. Kali ini adalah episode spesial. Kita akan membahas mengenai perjalanan umroh yang kami lakukan pada tanggal 13 sampai 21 Januari 2024 kemarin bersama dengan konsorsium Himpuh dan Cosima, dan juga dari travel tour PT Tunas Rizki Semesta. Pada episode kali ini, di hari kelima perjalanan umroh, hari ini adalah perjalanan bonus dari pihak travel. Kita akan berkeliling dan berziarah, atau yang lebih dikenal dengan city tour, ke kota Thaif. Tempat kedua, kita akan berkeliling ke kota Thaif. Kita akan melihat kota Thaif dari atas bis, dan sepanjang perjalanan akan dijelaskan kembali oleh Ustadz Jihad. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Nanti kita berhentinya di sini, turunnya di sini. Kalau udah turunnya di sini, kadang-kadang nanti supirnya kena tilang. Nah ini semuanya pada berhenti di sini. Nah ini orang-orang semuanya pada naik, dikiranya ini adalah makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, padahal makamnya di dalam. Nah di situ. Kemudian lihat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita ziarah di Thaif sekarang itu tidak ada yang sepi, semuanya ramai. Nah, makanya kita wajib mengontrol waktu kita agar nantinya kita tidak tertinggal sholat maghrib dengan isya di Masjidil Haram. Kemarin ada yang nanya, masjid ini ke Thaif sampai malam apa bagaimana? Kalau kita usahakan agar jangan sampai kita ambil intinya saja, yang mudah-mudahan nantinya kita tidak akan sampai malam hari di kota Mekahnya. Bapak Ibu, siap. Waduh. Bapak, Ibu. Nah, ini kira-kira kalau diajakin nasi Arab mau nggak ini? Mau nggak? Sesungguhnya ucapan nata koper ini seperti orang-orang yang menagih ke pasar murah kepada saya. Nah gampang, itu nanti dulu ya, sebentar kita selesaikan tugas kita. Bapakku, ibuku, jamaah yang dimuliakan, insya Allah di mana kondisinya saat ini kita akan melewati Masjid Kok dan kemudian Masjid Adas, ataupun sebaliknya Masjid Adas dulu ataupun Masjid Kok. Bapak Ibu, ya. Masjid Adas ini berbeda dengan masjidnya Abdullah ibni Abbas. Ada Adas, ada Ibnu Abbas. Berarti yang ngantuk nih, kadang-kadang dibilangnya oh masjidnya Abdullah ibni Abbas ada dua, padahal berbeda. Ada masjidnya Abdullah ibni Abbas, ada namanya Masjid Adas. Kalau Masjid Adas ini adalah ceritanya seseorang petani atau perawat perkebunan anggur. Beliau ini beragama Nasrani. Ketika Rasulullah datang ke kota Thaif, Allah, ini yang gede kan nggak bisa belok. Ayo, nah ini. Mundur mesti dia. Dia nggak tahu. Bis kagak bisa. Sempit kayak gini, maju. Orang di top atasan. Yang dimana perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ngasih jalan yang gede. Atas ini adalah seseorang petani yang memang dimana bekerjanya untuk merawat kebun anggur yang berada di kota Thaif. Yang dimana perlu Bapak Ibu ketahui, bukan pemilik ladangnya, melainkan hanya pekerjanya. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Thaif, Rasulullah ini dilempari limit
ketika Rasulullah datang ke kota Taif, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika Rasulullah datang ke kota Taif ini, Rasulullah dilempari batu. Nah, ketika Rasulullah dilempari batu ini, kemudian Rasulullah akhirnya menghindar. Yang dimana ketika Rasulullah menghindar, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, dimana Rasulullah ini menghindar, yang akhirnya pada saat Rasulullah menghindar ini, Rasulullah ini melewati perkebunan anggur. Nah, di perkebunan anggur inilah Rasulullah bertemu dengan Adas, seseorang yang beragama Nasrani, bisa dibilang perawat kebun anggur tersebut. Yang ketikanya Rasulullah menyampaikan dan mengenalkan diri, si Adas ini ternyata sudah lebih mengenali beliau. Karena kenapa? Karena beliau ini seringkali mendapatkan berita dan juga kabar bahwasanya ada seseorang yang menyatakan dirinya sebagai utusannya Allah, sebagai Rasul, namanya Muhammad, dengan sifat dan ciri-cirinya disebutkan. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan Adas, ketika Rasulullah menyebutkan namanya, dan dalam artian Adas ini kemudian teringat akan berita yang ada, dan kemudian akhirnya Adas ini menyegerakan diri untuk datang ke gudang ataupun ke tempat penyimpanan anggur, mengambilkan beberapa butir anggur yang dikerjakan atau menghidangkannya kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, karena ketika itu Adas ini bisa dibilang Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi yang dimana Rasulullah ini orangnya penyabar, orangnya tampan, orangnya harum, ya, ibadahnya wangi, dan kemudian sifat-sifat Rasulullah yang amanah, bisa dipercaya, dan utamanya sifat-sifat baiknya. Akhirnya Adas ini sadar dengan apa? Berita yang selama ini beliau dengar, ya, dimana Bapak Ibu sekalian, berita ini yang akhirnya perlu Bapak Ibu ketahui, menyegerakanlah beliau, ya, Adas ini menyegerakan diri untuk mengambil beberapa butir anggur kemudian menghidangkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika diledakkan, Bapak Ibu perlu tahu, dari situlah ketika menghidangkan beberapa butir anggur, setelah melihat langsung baginda Rasulullah, yang akhirnya Adas ini kemudian memeluk agama Islam, beriman jadinya. Nah, Bapak Ibu, kenapa posisinya kita tidak masuk ke Masjid Adas ini? Karena posisinya dia di tanah pribadi seseorang, jadi kita tidak bisa masuk. Kita turun pun kadang-kadang itu terlampaui pagar. Nah, sekarang yang penting dilihat sebelah kanan nih, Pakku, Ibuku, dilihat sebelah kanan di dalam, seperti ada menara masjid kecil. Itu sebenarnya seperti rumah 3x4 gitu. Nah, itu ada bangunan tinggi sebelah kanan, ada menaranya kecil. Kita lihat dari sini. Karena memang pagarnya sengaja ditutupi dia. Itu loh, di dalam dia, sebelah kanan. Oke? Nah, di sebelah kanan inilah terdapat masjid yang namanya adalah Masjid Adas. Tadi ceritanya ada masjid, terus sekarang disebutnya masjid. Nah, ini memperingati dan mengenali terjadinya Indonesia terus diledakan, ya. Di sini bisa masuk, tadi bisa masuk, dan masuk ke dalam. Nah, akhirnya tempat tersebut yang dimana dulunya sebagai rumahnya si Adas, ya, dan silsilahnya juga dikatakan sisanya atau dan silsilahnya dari rumahnya si Adas akhirnya dijadikan sebuah masjid. Nah, Bapakku, Ibuku, ini loh namanya masjid kok. Nah, ini kenapa kita nggak berhenti lihat nih, ada mobil GMC yang lampunya itu merah-merah nih, kelihatan nggak? Ini adalah polisi nahi mungkar. Kalau misalkan, nah itu semua mobil kan langsung disamperin kan sama dia kan? Itu nanti biasanya nanti hilang semuanya. Karena apa?
Mereka berhenti di tempat yang tidak seharusnya mereka berhenti. Jadi bisa nanti dimintain karena pernah dan sebagainya. Jadi untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam syariat agama. Nah, ini lihat Bapak sekalian. Sebelah kanan. Lihat. Ini adalah masjid, Bu. Nih, masjidnya dari batu nih. Ini bukan dari zaman Rasulullah. Tapi diceritakan di dalam masjid ini ada salah satu tempat di mana Rasulullah menyandarkan dirinya untuk menghela nafas. Ketika menghindari kejaran dari penduduk kota Taif dan di mana Rasulullah dilempari batu, dihujat dan caci, Rasulullah ini sempat berhenti di kaki bukit ini dan kemudian menyandarkan dirinya. Jadi bersandar. Tapi qadarullah ada beberapa penduduk kota Taif yang menyusul dan kemudian naik ke atas bukit tersebut dan hendak melindingkan atau menjatuhkan bongkahan batu besar kepada baginda Rasul. Dan kemudian akhirnya salah satu malaikat kemudian mendatangi baginda Rasulullah dan membisikkan kepada baginda Rasulullah untuk menghindar. Nah, ketika dibisikkan untuk menghindar, diberitakan bahwasanya ada orang yang hendak melempari batu dari atas. Rasulullah ini langsung menghindar. Ketika Rasulullah menghindar, tertibalah jatuhnya batu tersebut. Meskipun juga ada riwayat menyatakan bahwasanya batu tersebut tidak sampai mengenai badan Rasulullah, melainkan batu tersebut ditahan oleh para malaikat. Itu sekalian. Nah, posisi kita nggak berhenti karena memang nggak ada parkiran satu. Kemudian ada posisi nahi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini juga ada tempat bersejarah di tengah jalan. Jadi kalau di Arab Saudi ini, maka di kota Madinah, kalau ada tempat bersejarah, kalau posisinya berada di tengah jalan, mereka tidak akan pernah menggusur. Ya, mereka tidak pernah menggusur. Tapi kita masih mencari informasinya. Saya juga dengan sahabat-sahabat saya mencari informasi yang valid. Ini sebenarnya sumurnya sumur apa? Jadi tengah jalan ini bagus sekalian ada kotakan sumur. Jadi kita masih cari informasinya yang sahih. Bapak-Ibu jamaah sekalian, saat ini kita akan Bapak-Ibu jamaah sekalian, dan di depan kita ini ada jalan adalah untuk menuju ke kota Mekah. Jadi ke ini ada dua jalur. Tapi kalau jalur ini kita tidak bisa melewatinya karena hanya mobil-mobil kecil saja yang bisa lewat sini. Kenapa? Karena memang jalurnya ini seperti di Lembang. Nah, kalau di sini jalurnya seperti di Lembang hanya dua jalur, ini tidak bisa lewat karena memang jalurnya curam. Orang Medan biasanya, wah ini ternyata lebih mirip dengan Kelok 9 atau di apa? Di Padang. Ya, beloknya bisa bilang sampai bis atau truk itu bisa sampai mundur ya. Nah, kalau misalkan di Wonosobo juga ada. Nah, memang posisinya bagus sekalian. Bus-bus ini memang di pemerintahan Arab Saudi itu tidak diperkenankan melewati jalur terjal ataupun jalur yang curam. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, sekarang kita akan langsung melihat penampungan air kota Taif. Itu dilihat itu di depan itu. Setiap penampungan itu besarnya sekitaran 1 lapangan bola. Dan itu ada 9 biji. Nah, kalau misalkan nanti Pak RT mau berenang di rumah saya, insya Allah tenggelam bisa Pak. Apalagi bapak-bapaknya ya kan. Nah, ini posisinya tinggi sekali, dari kejauhan aja sudah terlihat besarnya ya kan. Nah, dan kemudian untuk jemaah sekalian perlu diperhatikan bahwasanya kota Taif ini berbeda dengan kota Mekah. Meskipun bisa dibilang dari kontur tanah itu mirip-mirip, tapi posisi Taif ini berada
di ketinggian yang amat tinggi. Contohnya kalau saya boleh menginformasikan itu di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Makanya kondisinya dia itu lebih dingin. Kalau Mekah ini cuma sekitaran ada ratusan saja, sekitaran 200-300 permukaan laut. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya gimana Bapak Ibu jamaah sekalian, di depan kita ini adalah perbukitan Hada. Perbukitan Hada ini yang menghubungkan antara kota Taif dengan kota Mekah. Nah tuh lihat di atas bukit ada tulisannya La ilaha illallah. Jadi bedanya Arab Saudi dengan negara kita ini sekalian, kalau saya bersyukur karena kenapa? Di sini banyak plakat-plakat ataupun juga asma-asma Allah yang ditampang besar. Kalau di Indonesia kan dikit-dikit iklan insul, ya kan? Apalagi sekarang menjelang coblosan, iklan-iklan pilpres dan juga calon deh. Dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang bisa menanam terpilih dan juga yang utamanya masyarakat dan janji mereka bisa ditepati dan mereka tepat sesuai dengan janji yang mereka ucapkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dilihat sebelah kanan dan kiri, ini ada pohon berduri. Ini adalah pohon namanya pohon Qorqod. Ini contoh di mana kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar bahwasanya Baqi itu punya nama Janatul Baqi dan juga satu lagi namanya Baqi Al-Qorqod. Kenapa disebutnya Baqi Al-Qorqod? Karena posisinya banyak pohon Qorqod. Pohon ini Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu pohon kesayangan atau kesukaan dari unta. Meskipun pohonnya berduri, makanya jangan heran bibirnya unta itu semuanya seksi. Karena doyan makan duri. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui sekalian bahwasanya unta ini, kalau saya boleh bilang Bapak Ibu, adalah salah satu makhluk yang unik. Contohnya apa? Ketika susunya hendak diperas, kalau misalkan anaknya nggak nyusu, nggak keluar itu susunya. Aneh kan? Nah Bapak Ibu sekalian dilihat sebelah kiri, inilah penampungannya, dilihat besar-besar kan? Ini adalah air tawar. Karena di Arab Saudi ini ada dua jenis, ada air sumur, ada air laut yang disuling menjadi air tawar. Lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, unta ini Bapak Ibu sekalian bisa bertahan hidup hingga berhari-hari dan berminggu-minggu tidak makan dan minum. Wah, masa nggak mati Mas? Tidak. Kenapa? Karena unta itu memiliki sumur ataupun penyimpanan, yang dimana setiap makanan dan minuman tersebut dirubah menjadi lemak yang kemudian disimpan di punuknya. Makanya punuk unta itu Bapak Ibu sekalian, ada waktu itu jamaah nanyanya aneh-aneh. Majrat rasanya daging unta kayak bagaimana? Rasanya itu mirip seperti daging kambing, perengus-perengus begitu. Tapi seratnya itu 2 kali lipat dari seratnya daging sapi. Gitu gede. Dan kemudian siapapun yang makan daging unta itu kalau misalkan cuci tangan nggak bisa bersih. Kenapa? Karena posisi lemaknya itu nempel, membandel. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kadang-kadang orang-orang itu bikin minyak samin. Tahu minyak samin? Nah, minyak samin itu kalau orang-orang Arab, orang Saudi itu biasanya dari minyak lemak unta. Nah, jangan heran kalau misalnya Bapak Ibu sekalian makan nasi Arab kadang-kadang rasanya bumbu ya. Itu kebanyakan kadang-kadang mereka masaknya dengan minyak lemak unta. Bapak Ibu jemaah sekalian, perlu juga dilihat bahwasanya kita saat ini akan langsung menuju ke restoran. Kita insya Allah akan makan nasi mandi ayam. Oke? Nasi mandi ayam. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu jemaah sekalian, hukumnya wajib dihabiskan. Kalau tidak habis berubah wajib. Makanya nanti kalau misalkan disuguhkan menunya, kalau jihad informasikan satu loyang 5 orang, maka nggak boleh lebih dari 5. Nggak boleh nakal, paham ya? Jangan katakanlah udah dipesenin 1 loyang, malah di sini orang. Malah nanti takutnya yang lainnya nggak Jadi usahakan nanti 1 loyang itu adalah 5 orang.
Yang laki-laki dengan laki-laki ini cukup nih. Bapak-bapaknya 4 loyang, ibu-ibunya 4 loyang. Paham ya? Nanti kalau misalkan kurang boleh nambah nggak mas? Oh, boleh sekali. Yang nggak boleh itu sampai muda. Makanya nanti Bapak Ibu jamaah sekalian usahakan pada saat nanti makan tolong dihabiskan ya. Nah, nanti juga Bapak Ibu jamaah sekalian mohon dinikmati karena insya Allah ini juga salah satu destinasi ya. Kalau misalkan kita ke Taif nggak makan nasi mandi ini rasanya kayak kurang ya. Jadi jangan katakanlah kita udah biasa makan pecel, makan nasi uduk, jangan ditambahin lagi di sini. Ya, makan bakso, cari yang nggak ada di Indonesia. Karena kalau di Indonesia nasi mandi itu kadang-kadang seloyang harganya bisa sampai 400.000. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian Rahman, tapi nanti kalau misalkan kita sejujurnya kita mendapatkan menu makan itu adalah satu loyangnya itu berisi dengan insya Allah 2 ekor ayam. Banyak. Kalau misalkan nanti satu loyangnya 1 ekor ayam, ntar duitnya masuk ke kantong saya. Karena itu sudah jatah dari Tunastur, Fatih Indah, maupun juga travel-travel lainnya menyatakan bahwasanya porsinya seperti itu. Jadi jangan dinego untuk lebih dikit lagi ya. Makanya nanti insya Allah akan dikondisikan. Makanya nanti kalau misalkan kalau kurang, saya malah memperbolehkan nambah. Ya, tapi Bapak Ibu, siapapun yang hendak mungkin nambah menu, contohnya menunya adalah kambing atau kepala kambing, akan menjadi apa? Tanggung jawab sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah beli makanannya itu mahal-mahal kambing, pas sudah disuguhkan kemudian enggak cocok. Makanya lebih aman ayam. Makanya jangan heran orang Indonesia kadang-kadang dipesankannya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah bisa dilihat sebelah kanan dan kiri. Ini minggu lalu Bapak Ibu sekalian, maaf, 2 minggu lalu itu warnanya hijau Bapak Ibu, karena kemarin masih berkabut. Sekarang ada yang menduga nggak kalau misalkan di Taif itu dingin? Hah? Nggak kan? Kali mikirnya dinginnya seperti Madinah, ternyata lebih dingin. Bayangkan kalau misalkan kita nginep di sini, wah ini di sini malam hari itu bisa sampai 7 derajat. Itulah dasarnya kenapa kota Taif ini menjadi salah satu kota, menjadi tempat wisatanya orang-orang Arab, orang Jeddah, orang Mekah. Mereka kalau misalkan lagi liburan datangnya ke Arab. Makanya ya pernah datangnya ke Arab, ke Taif. Karena tujuannya ke sini nih Bapak Ibu nih, lihat nih. Nah, ini namanya adalah Jabal Akhtar. Ya, di Bandung juga ada nih Jabal Akhtar, tapi bedanya orang-orang datang ke sana. Nah, ini adalah Jabal Akhtar, tempat mereka bertamasya Bapak Ibu. Dan ini yang ada genteng-gentengnya itu rumah-rumah kecil-kecil itu adalah rumah yang disewakan. Ya, kayak villa-villa kecil gitu. Jadi orang sini itu biasanya datangnya adalah pada asyar. Datang ke situ ke pasar malam, anak-anaknya bermain, bapak ibunya biasanya minum teh sambil makan-makan. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian di Taif ini sudah sekitaran insya Allah 2 tahunan. Biasanya ke Taif ini biasanya kita akan mampirkan ke pasar buah Taif. Cuman qadarullah pasar buah Taif ini ya bisa dibilang pasar buahnya ini sekarang digusur dan masih dibangun sampai sekarang, belum jadi-jadi ya. Nah itu Bu, di sebelah kanan kita ini namanya adalah Wadi Muharrim. Ini adalah tempat mikotnya orang-orang penduduk kota Taif. Jadi kota Taif atau arahnya dari Taif yang mereka hendak melaksanakan niat ihram di mikot, maka mereka biasanya menjatuhkan niatnya di sebelah kanan ini. Akhirnya kita melihat nih, langsung jelas nih, lihat Bapak Ibu sebelah kanan nih sawahnya orang Taif nih. Nah, kadang ada yang Zahra itu artinya adalah kembang kol.
yang warna putih tuh namanya di sini namanya Zahra. Kemudian ada juga kol juga atau kubis kalau orang bilangnya. Kalau kentang di sini tidak ada. Ya, di sini kadang-kadang bayam, kangkung. Bapak Ibu makan bayam, kangkung itu rata-rata adalah produksi dari pertanian Thaif. Nah, dan kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, persiapan yang insya Allah mudah-mudahan maaf ya yang tadi udah ngempet dari tadi mau ke toilet, insya Allah sebentar lagi akan lega. Dan insya Allah kita akan berhenti di restoran. Ini restoran yang insya Allah bagi saya, nah itu subhanallah, ini dapat 5 dia ketik saya itu modelingnya. Nah ini pertanyaan kalau tadi bapak sekalian. Jadi insya Allah bisa lihat sebentar lagi kita akan sampai di restoran. Bapak Ibu jamaah sekalian silakan nanti yang hendak mau makan silakan, yang mau toilet silakan. Ini adalah sebelah kiri, ini juga ada perkebunan delima juga Bapak Ibu. Jadi delima Thaif ini dia sebenarnya bentuknya seperti delima di Indonesia. Cuman sayangnya delima Thaif ini dia bentuknya kecil. Nah itu di sebelah kiri ada perkebunan mawar Thaif. Jadi perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya Thaif ini juga sebagai salah satunya perkebunan mawar. Mereka biasanya nanti bulan April dan Maret itu nanti akan ada panen besar. Ketika panennya itu dilaksanakannya adalah ba'da sholat subuh. Jadi sebelum matahari terbit mereka akan panen bunga mawar, dan kemudian nantinya bunga mawar tersebut akan disuling menjadi minyak mawar. Nah ini adalah rumah sakit angkatan, ya, rumah sakit tentara ini sekarang ini utamanya adalah angkatan darat. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya kota Thaif ini adalah sebagai kota tempat pelatihan tentara seluruh Arab Saudi. Di angkatan darat, angkatan udara, ya, kecuali angkatan laut. Nah, Bapak sekalian sebelah kanan itu banyak delima juga Bapak Ibu, sebenarnya sudah banyak yang kering. Nah ini pohon kaktus ini yang namanya pohon barsuni. Sepertinya adalah pohon liar, tapi sebenarnya ini adalah pohon yang dirawat Bapak Ibu. Karena memang kaktus dia tidak bisa dibuat rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah kita sampai di restorannya. Tempat ketiga kita akan singgah untuk makan siang bersama di Nasi Mandi Thaif. Mari kita simak review kami selanjutnya. Check this out. Mana Pak Yanto? Muter. Hari apa itu Pak Haji? Dari kopi atau masih
Masih 3. Oke. Wah, di sini udah. Ayo. Yo. Pak, sini Pak. Ini mana Pak? Ini yang lagi. Yuk, Enggak, ini kayaknya kurang satu nih. Pak Yanto tadi ke sebelah. Lagi belanja itu. Bapak-bapaknya lahap, ibu-ibunya baru sesuap 2 suap, bapak-bapaknya udah mau habis. Nah ini dikeroyok sama bapak-bapak nih. Sim sapu bersih. Ya harus habis insya Allah. Mantap, makan nasi mandi di Toi. Nah, makan nasi mandi bersama-sama di Kota Taif. Nah ini makan nasi mandi di Kota Taif, mantap. Yuk makan nasi mandi dulu, silakan. Jangan malu-malu kalau kurang nambah ini. Nah ini dia, sekeluarga. Aman. Monggo Gus, maam dulu. Ya, lanjut. Tempat keempat kita akan singgah di pabrik pembuatan parfum Mawar Taif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Jihad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapakku. Yuk. Nah, ini udah tercium bau minyak kayu putih. Tercium bau telur adi. Aduh ya Allah. Tapi alhamdulillah nih. Sekarang kita tinggal menuju ke salah satu tempat terakhir destinasi terakhir, yaitu pembuatan parfum Mawar Taif. Nanti di sana kita akan diberikan video, di mana video tersebut adalah gambaran-gambaran yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya parfum Kota Taif ini memang terkenal sekali, karena memang kondisinya perlu Bapak Ibu ketahui. Di mana nanti kita akan diberikan hidangan. Nah, ini. Nah, ada yang mau turun? Sok tah, nu bade salaman. Tuh. Nah. Raminya. Tuh, ada yang masih baca tuh. Tuh. Wah, ini Pak premannya tuh. Premannya. Udah jamri. Ya, silakan di video. Tapi nggak turun kita ya. Silakan di video, silakan. Nah, ini rumahnya batu-batu ini. Di rongga-rongga batu ini rumahnya. Sudah? Dah. Jangan lama-lama, ntar takutnya kita mirip. Mirip kita mah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, insya Allah udah kenyang? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dimana kondisinya perlu Bapak Ibu ketahui. Insya Allah kita akan langsung menuju ke pabrik pembuatan parfum Mawar di Kota Taif. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika kita nanti sampai di sana, kita langsung akan disuguhkan dengan dimana pemandangan dan utamanya video tentang bagaimana pemanenan dan utamanya bagaimana pembuatan dari parfum dari Mawar Taif. Mawar Taif ini dia biasanya adalah bulan Maret dan April dia, ya.
Jadi insya Allah perlu juga Bapak Ibu pahami bahwasanya di sana ini nanti banyak yang jualan. Tolong hindari jualan-jualan buah-buahan yang kadang-kadang kalau misalkan Bapak Ibu bertolong yang dimana kondisinya ya, kalau misalkan Bapak Ibu belanjanya tanpa didampingi mutawif, kadang-kadang delima itu sebiji dihargai 100.000. Wih. Nah itu, padahal sebenarnya delima itu harganya 10 real 3 biji. Jualan. Paham ya? Nah, cuman sekarang tidak ada delima taif, adanya delima dari Mesir ya. Nah makanya delima yang gede-gede itu rata-rata dari Mesir. Kalau delima Yaman, kemudian delima taif itu dia kecil-kecil tapi sangat manis. Tapi kalau Mesir itu dia jenisnya adalah delima yang rasanya asam-asam seger. Nah kalau di depan ini jangan tanya karena saya nggak tahu juga namanya. Ya, karena nggak semua gunung ada namanya Bapak Ibu di sini. Ya, Gunung Batu ya. Dan juga pernah teman saya waktu itu saya dampingi teman-teman kan ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ada nanya di Mekah waktu itu, Ustaz, ini gunung namanya apa? Teman saya nyeletuk karena semuanya ditanyain sama jamaah, akhirnya dibilang, ini namanya Jabal Ma'arif Pak. Wah, sejarahnya bagaimana? Nah itu, artian Jabal Ma'arif artinya adalah bukit yang tidak kita ketahui artiannya apa. Karena artian kata dari Ma'arif dalam artian di dalam bahasa Arab, artiannya itu adalah tidak diketahui. Ya, dalam bahasa setiap hari atau bahasa Amiyah yang ada di Saudi ataupun di Arab. Nah, bapak sekalian, ya memang perbukitannya ini memang sangat berbeda dengan di Indonesia. Di sini perbukitannya itu bisa dibilang 90% nyata asli adalah batu. Kita insya Allah nanti akan naik. Nah itu bapak sekalian, lihat sebelah kanan depan itu kelihatan nggak tuh? Hamparan besar itu adalah perkebunan wawarnya. Itu loh, di atas itu loh, kelihatan nggak? Kanan tuh. Oh, putih, yang mana yang putih? Yang hijau itu loh, kanan depan. Nah, kalau ditanya yang putih yang mana ini, bingung saya. Perasaan nggak ada yang warna putih. Efek kenyang. Kalau yang warna coklat muda oke. Ya, tapi kalau di warnanya putih ini saya agak bingung yang mana warna putih. Lihat itu bangunan kota Taif lama tuh, lihat tuh, bangunan rumah tempat di sebelah kiri. Nah kemudian di bawahnya itu ada pohon kaktus. Ya, pohon kaktus ini yang namanya adalah pohon barsuni atau buah barsuni. Buahnya ini seperti buah naga, cuman bedanya dia seperti kaktus bentuknya. Jadi benar-benar seperti kaktus, tapi ketika kita belah, dia dalamnya seperti buah naga. Tapi sayang rasanya tidak semanis atau tidak seasam buah naga. Dan juga kalau buah naga bijinya yang hitam-hitam itu kecil-kecil kayak jinten ya, kayak habatus sauda. Tapi kalau misalkan barsuni ini dia lebih besar bijinya. Makanya kadang-kadang pada saat kita kunyah dia kadang-kadang berbunyi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, qadarullah kita datangnya bulan ini adalah musim dingin. Kalau kita di musim panas, insya Allah kita bisa menemukan ataupun melihat langsung pemanenan delima Taif. Di sebelah kiri ini sebenarnya adalah bisa dibilang ya, di atas ini perkebunannya dari kebun mawarnya, cuman sedang dirawat. Tapi yang sebelah kanan ini juga nanti ada juga Bapak Ibu sekalian. Jadi dia seperti tanaman kalau di Indonesia itu seperti rumput pagar yang tinggi-tinggi, betul nggak? Nah, tapi sebenarnya mawarnya itu di bawah itu mawar tuh. Nah, itu mawar juga. Jadi kita berjumpa juga. Nah ini lihat, ini ada pohon delima, ada pohon kaktus, barsuni. Ya, kelihatannya seperti tanaman liar, tapi sebenarnya ini menghasilkan karena apa? 1 kilonya harganya lumayan mahal, 10 real. Bayangkan, satu pohon itu Bapak Ibu bisa menghasilkan sekitaran 2 kilo. Bayangkan. Nah ini, jangan dilihat kaktus ini kaktus liar. Nah ini di atas ini adalah villa-villa Bapak Ibu sekalian. Waktu itu pernah ada jamaah private, dia pengen nginep di Taif. Alhamdulillah insya Allah jikalau Bapak Ibu ada yang pengen nginep di Taif silakan nginep, tapi saya pulang aja. Karena kalau malam hari itu berkabut Bapak Ibu sekalian dan sangat dinginnya minta ampun.
Apalagi kalau musim di ini. Nah ini vilanya di sebelah kiri nih. Ada coffee shop dan juga villa. Jadi sepanjang jalanan di Kota Taif itu semuanya Bapak Ibu sekalian adalah villa. Nah, Jakarta itu puncak. Oke, center nggak? nah Bapak Ibu katanya Pak Deden driver kita sebelah kiri ini ternyata villanya Syekh Abdurrahman Nasution ternyata. Saya baru tahu juga. Nah ini kambingnya nih yang tadi Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya kambing di Kota Abdurrahman di Taif bagaimana nih kambingnya nih, lihat nih. Nah ada kayak domba Garut, ada yang biri-biri. Nah yang paling mahal itu adalah domba yang buntutnya seperti serigala. Itu paling mahal. Nah itu loh, kebun mawarnya di sebelah kanan tuh, lihat tuh. Nah itu ada pohonnya. Ya Allah, udah rame lagi ternyata Bapak Ibu. Ah, Bapak Ibu? Yuk. Bapakku? Yuk. Ibuku? Ya. Kita akan turun bersama-sama dan yang saya harapkan ketika Bapak Ibu turun, tolong yang tertibnya. Karena kita sini juga banyak juga, makanya kita manfaatkan apa yang kita berikan. Nah ini pokoknya sebelah kanan ini. Nanti di dalam kita akan melihat videonya Bapak Ibu. Nah kalau yang di atas ini tolong ya pahit. Karena ada doyanan ibu-ibu nih, kedai bakso. Ini mobil. Nah Bapak Ibu, ini perkampungannya, banyak juga villa-villanya. Lihat ini rumah asli seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang tadi villa, kalau ini rumahnya. Ini yang di rumah ini yang jendela-jendelanya masih satu rumah tangganya, syukurnya, pembantunya dan seperti itu. Wow. Rata-rata siapapun yang rumahnya itu dia tinggal di Taif, artiannya orangnya kaya. Karena di Taif itu adalah tempat mereka berpenghasilan. Jadi biasanya mereka itu kerjanya dari kota-kota. Jadi cuma itu waktu pensiun biasanya mereka akan tinggal di rumah di Taif.
lewatin dulu. Mudah-mudahan bisa bikin seperti ini. Jadi jangan rumah yang di Indonesia aja, yang sebenarnya di kita ini ya, seperti ini banyak duduk di sini. Karena rumahnya lebih simpel. Dan juga ya tugasnya Pak Dede untuk anti maling ya. Karena apa? Orang kalau mau loncat naik ke atas susah dia. Nah, tetangkanya di sini itu adalah antara lantai atas dengan lantai bawah kalau di sini, Pak. Makanya rumah di sini itu jenisnya seperti rumah apartemen. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan turun, Bapak Ibu. Ini masalahnya turun aja pakai ngerem angin nih, naiknya gimana? Enak. Bapak Ibu, kita di mana? Pinter ya, pinter biar beli. Kemudian bunga mawar dibawa ke pabrik. Hingga 55 hari. Selama periode ini, petani mulai memanen tumpeng, yaitu bunga yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu. Iya, ada dulunya. Iya, ada. Hingga daerah Al-Hada dan Al-Safa yang ditandai dengan jenis mawar terbaik setiap tahunnya di musim semi. Pohon mawar mulai mekar dan bertahan dari 50 hingga 55 hari. Selama periode ini, petani mulai memanen tumpeng, yaitu bunga yang terbuka saja.
membasahi air agar tidak layu. Kemudian bunga mawar dibawa ke pabrik. Mencapai kira-kira 1000 mawar. Dan semuanya ditempatkan di timbangan sebagai satuan berat, di mana sisa produksinya ditimbang. Kemudian setelah itu diambil dalam keranjang ke pabrik yang terbuat dari tembaga dan setiap pot menampung menurut ukuran antara 10.000 mawar hingga 20.000 mawar. Dan setelah mengisi pot dengan mawar, kapasitas 25 liter air mawar pengantin ditambahkan pada masing-masing pot dan pengambilan air kedua, yaitu panen pertama dan kedua. Dan disebut penyulingan, kemudian ditutup rapat dan dilas agar tidak pudar atau pudar. B. Jadi tidak berguna untuk memasak, sehingga parfumnya bocor ke udara. Dan yang diterima oleh vial yang dikenal sebagai penerima, di mana ia berkumpul di lehernya. Hanya saja, di mana parfum ditarik dengan bingkai kaca, dan merupakan proses yang sulit untuk mengawetkan parfum dari kotoran. Adapun alat ini merupakan penemuan baru yang terbuat dari baja tahan karat yang dapat menampung sekitar 300.000 mawar, yang setara ke 520 laboratorium tradisional yang ditemukan oleh Syekh Rashid Hussein Al-Qurashi dan Basam Ahmed Ahmad Allah, di mana air dan air mawar diisi secara otomatis oleh pompa dengan cara yang dikendalikan komputer. Kemudian bunga mawar ditempatkan di dalamnya sesuai dengan jumlah yang tersedia. Kemudian dipindahkan dengan kipas internal untuk mengosongkan persentase udara di dalam mawar. Untuk memindahkan mawar selama memasak, mereka dirancang khusus untuk tujuan ini. Tutup tanaman ditutup rapat dengan termokopel dan piston. Setelah menutup sepenuhnya, kompresor khusus dioperasikan untuk mengosongkan 30 hingga 40% bagian dalam pabrik agar air mendidih pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius dan kompor gas dinyalakan. Dan berlangsung dari 1,5 jam hingga 2 jam untuk mulai mendidih, dan alat ini bekerja pada 2 jalur. Jalur atas untuk mentransfer uap dan jalur bawah untuk mentransfer cairan yang diubah di dalam laboratorium, dan 2 jalur bertemu di dalamnya satu kondensor yang mengumpulkan uap dan cairan. Dan kondensor ini dipasang di dalam baskom berisi air untuk pendinginan, kemudian diubah menjadi zat cair air dan mawar parfum yang disalurkan melalui pipa stainless steel ke penerima, yang dapat menampung sekitar 205 liter air mawar. Ini dihubungkan di bagian atas ke wadah kaca tempat minyak mawar sektarian mengapung. Di dalam wadah ini terdapat corong yang terbuat dari baja tahan karat di mana minyak mawar dikosongkan tanpa menggunakan pipet khusus. Minyak disaring hingga mawar, sabun, lotion di bawah. Oke, matur nuwun. Ayo, Bos, cakep, Mas.
berapa nih? Jam berapa sekarang? Jam 1. Jagon. Mana ya Pak? Halal gratis, ini gratis. Kurma madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskannya di sini biasanya. Jadi bunga mawar tersebut akan dipanen di bulan April, bulan Maret, dan kemudian nantinya setiap bunga untuk dalam pucuk bunga tersebut ya, dalam artian dicari yang paling terbaik. Kemudian nanti air ditambahkan, kemudian dalam artian pucuk bunganya juga ditambahkan, kemudian nantinya perlu Bapak Ibu ketahui, mereka akan dimasak, dididihkan, dan kemudian nanti kuahnya akan didinginkan, dan kemudian akan keluar menuju ke galon-galon ini. Dari puluhan liter air di dalam artian yang menguap dari bejana di sana, itu nantinya akan seperti ini. Ini adalah sisa-sisa stok dari air mawar yang sudah diolah. Karena contohnya dari segalon ini, mawarnya itu biasanya cuma hanya sekitaran 12 mili sampai 15 mili. Jadi seperti ini dia. Seperti gambar yang ada di video tadi. Dan kemudian yang ini airnya tidak dibuang, melainkan airnya ini biasanya nanti akan menjadi campuran air zam-zam. Karena orang-orang Arab ini seringkali senang sekali menggunakan air mawar ini untuk dicampur dengan makanan, dengan minuman, dengan teh ataupun apapun itu. Dan juga seringkali mereka menggunakan air mawar ini sebagai pengharum ruangan. Nah, tapi minyaknya dalam artian biang minyaknya itu dia akan berkumpul di atas. Seperti yang ada di video. Jadi cuma hanya 15 mili, 12 mili saja minyaknya. Itulah alasan kenapa harga minyaknya bisa sampai ribuan real. Tapi minyak tersebut itu adalah biangnya. Nanti bisa diolah lagi untuk menjadi parfum, dan utamanya menjadi body lotion dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di atas itu parfumnya. Kalau yang di sini adalah sabunnya, body lotion dan sebagainya. Tapi intinya kita hendak menunjukkan bahwasannya pembuatannya secara manual adalah menggunakan yang kecil-kecil ini. Setelah mereka berproses, karena Rashid Al-Quraisy ini termasuk pabrik yang pendahulu atau dengan pelopor dari penyulingan bunga mawar, dan kemudian mereka menggunakan alat yang terbesar itu. Sekarang gede itu, ya. Nah, nantinya alat sebesar itu menghasilkannya hanya botol sekitaran 100 ml. Itulah dasar alasan kenapa harganya sangat mahal. Nah, tapi kalau misalkan mau diolah, dia harganya nggak tahu emang. Seperti body lotion ada yang 20 real, 30 real, dan lain sebagainya. Sekarang sebelum kita kembali ke Mekah, yang mau beli body lotion mau nyobain dulu silahkan. Kalau cocok ya silahkan. Kalau nggak cocok, monggo silahkan. Kita tinggal balik lagi menuju ke bis. Monggo. Silahkan, tak kasih waktu. Nah, gandeng kan. Langsung masuk bis. Ini kan aku kita doang. Ayo sini. Ya. Ini yang punya di belakang kita nih, yang baju hitam. Sama juga berhenti Mas kalian, karena ini adalah destinasi kita terakhir. Kemungkinan kita akan sampai di kota Mekah, utamanya adalah selepas Ba'da Asyar, dan ditakutkan mungkin nanti akan jalan macet atau tidak. Jadi saya menyarankan silakan untuk salatnya di jamak qasar tadi. Karena sebetulnya akan menjadi pilihan bagi jamaah sekalian untuk qasar ataupun menjamak salatnya.
Oke guys, demikian review kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan review kami sampai dengan selesai. Next, kita akan review lokasi wisata lainnya yang lebih seru dan asik. Oke guys, see you again and bye-bye.